Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ke dalam topiknya. Jadi dari kelompok kami akan menjelaskan terkait BMC atau mungkin bisnis model canvas yang ada apa ya, di ruang guru gitu. Mungkin terkait course-nya atau mungkin materi-materi yang ada di ruang guru itu gimana sih gitu aslinya gitu, atau mungkin apa sih yang terjadi di dalam apa ya ruang guru itu, terutama untuk course-nya atau mungkin modul-modulnya. Oke, kita lanjut saja. Nah, sebelum mulai ke materi mungkin sedikit perkenalan juga. Jadi kelompok kita ada 3 orang, ada Anissa, ada saya sendiri, dan Steven gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, mungkin langsung saya ke topik. Jadi customer segment atau mungkin apa sih yang ditargetkan oleh ruang guru ini gitu. Jadinya ruang guru ini menargetkan sekolah dasar, SMP, SMA atau SMK dan mahasiswa gitu. Jadinya ruang guru menargetkan ke beberapa pihak ini untuk segera belajar dan bisa apa ya, memiliki kemampuan belajar tanpa harus belajar dengan guru gitu, atau mungkin bisa belajar mandiri menggunakan platform yang sudah disediakan atau mungkin pembelajaran sudah disediakan oleh ruang guru gitu, termasuk dari SD sampai mahasiswa, agar bisa mencapai nilai yang bagus gitu. Terus lanjut lagi, yang kedua di sini ada value proposition atau mungkin apa sih yang diberikan oleh ruang guru kepada kita gitu, atau kepada customer, yang dimana ruang guru itu sekarang mungkinnya sudah modern, sudah terdigitalisasi, bisa diakses mana aja, terutama di website atau mungkin di mobile. Dan di sini mungkin dijelaskan juga kalau emang apa sih yang dikasih ruang guru itu dia berbentuk aplikasi, ya pastinya berbentuk aplikasi, entah itu dari sisi iOS atau mungkin Android, dan website sendiri, dan bisa diakses juga di ruang guru apa gitu ya, yang pasti ruang guru itu memberikan akses via aplikasi website yang emang interaktif gitu kepada si user untuk memahami apa sih yang terjadi di ruang guru dan gampang dimengerti gitu ruang guru itu. Terus selain aplikasi tersebut ada pembelajaran interaktif, yang dimana course yang diberikan oleh ruang guru itu sangat interaktif gitu, jadi mudah dimengerti juga oleh kandidat-kandidat yang mengambil course tersebut. Nah, terus pilihan waktu bimbingan yang fleksibel, di mana apabila kita ingin melakukan bimbingan dengan guru yang ada atau mungkin instruktur yang ada di ruang guru, mungkin kita bisa melakukan secara fleksibel gitu. Jadi bisa di mana saja asalkan kita siap dan instrukturnya juga siap gitu, dengan kesepakatan waktu yang sudah ditentukan. Terus pengajar konten pembelajaran sudah berkualitas, yang dimana instruktur-instruktur yang ada di ruang guru itu tidak sembarangan, yang dimana sudah tersertifikasi dan sudah terjamin gitu, apabila mengambil kursus di ruang guru itu pasti terjelaskan dengan baik. Terus yang itu sebelum yang terakhir itu ada tersedia semua untuk jenjang pendidikan dengan biaya terjangkau, yang dimana ketika kita mengambil kuliah SMK atau SMA itu mungkin kita sudah membayar mahal, tetapi materinya tidak masuk gitu ke dalam otak kita gitu, atau mungkin kita tidak ngeh apa sih yang sudah dijelaskan oleh guru-guru yang ada di, atau guru atau mungkin dosen yang ada di dalam instansi tersebut gitu. Dengan adanya ruang guru ini mungkin dengan adanya instruktur yang berkualitas juga, dari sisi kita bisa mengambil makna dengan baik gitu, atau mungkin pengertian dengan baik, dan sudah jelas juga kepastiannya gitu. Terus yang terakhir itu transaksinya mudah karena sudah berbasis online, yang dimana gimana sih cara mengambil course atau mungkin kursus di ruang guru ini, ya yang dimana ruang guru ini sudah terdigitalisasi, bisa diakses saja di website atau mungkin di mobile, dan transaksinya mudah gitu. Terkait pembayaran sendiri bisa menggunakan mobile banking atau mungkin yang lainnya gitu. Yang pasti transaksinya itu sudah dimudahkan oleh sistem. Terus yang terakhir akan saya jelaskan channel apa sih atau mungkin relasi apa sih yang yang digunakan ruang guru untuk menggapai customer di luar sana gitu ya, dimana ruang guru ini tuh menjual secara langsung gitu ya, yang dimana apabila kita ingin interaksi ke ruang guru atau mungkin mengambil course ke ruang guru, kita langsung pilih aja course-nya apa dan kita langsung mendapatkan course tersebut gitu, tanpa adanya pihak ketiga gitu. Terus yang terakhir itu marketing di sosial media, mungkin di tahun beberapa tahun silam ada sedikit iklan gitu ya di TV atau mungkin sosial media dan selainnya, yang dimana ruang guru ini sangat booming waktu saat itu, yang dimana marketingnya itu sangat ramai dan banyak yang mengambil kursus di ruang guru ini itu tersebut, terutama di TV atau mungkin di sosial media, entah itu Instagram, Facebook dan lainnya gitu. Terus ruang guru itu mungkin bisa disebut direkomendasikan oleh pemerintah, yang dimana
pemerintah ini merekomendasikan ruang guru sebagai platform untuk pembelajaran di luar sekolah gitu. Jadi mana kalau kita ingin menggapai apa yang kita inginkan, jangan mengandalkan guru yang di sekolah, kita harus mengasah kemampuan lagi dan mengambil kursus seperti ruang guru ini gitu, agar latihannya kita pelajari di sekolah bisa terasa kembali dan bisa diimplementasikan baik. Terus yang terakhir ini ada beberapa BMC-nya gitu ya. Jadi BMC yang kita buat itu seperti ini. Mungkin nggak beda jauh yang seperti yang tadi dijelaskan, di mana saya menjelaskan terkait customer segments, channel, dan value proposition gitu ya. Di mana mungkin ini akan dijelaskan selebihnya oleh teman-teman yang lain. Yang pasti overall terkait BMC yang ada di ruang guru itu terkait improve course content yang ada di ruang guru gitu. Gimana sih biar ruang guru ini lebih baik? Gimana sih course-nya biar lebih baik, dan apa sih yang diinginkan customer agar ruang guru ini tuh tetap berjalan dengan baik, dan instrukturnya itu menjelaskan secara up to date dengan apa ya, situasi yang ada sekarang. Seperti itu saja mungkin dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, melanjutkan dari BMC dari perusahaan ruang guru, poin yang keempat itu ada revenue stream. Revenue stream itu merupakan bagaimana sih cara perusahaan menghasilkan uang agar perusahaannya itu tetap berjalan dan semakin berkembang gitu. Beberapa sumber untuk menghasilkan uang dari perusahaan ruang guru itu, yang pertama ada subscription atau berlangganan gitu. Setiap murid-murid yang menggunakan aplikasi ruang guru atau ingin menggunakan jasa untuk les di ruang guru itu pasti haruslah membayar sejumlah uang sebagai uang pendaftarannya gitu, uang lesnya gitu. Lalu yang kedua itu ada dari e-commerce gitu. Beberapa paket atau mungkin banding-banding yang disediakan oleh ruang guru itu juga dapat dibeli di beberapa e-commerce yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga dari kemitraan, menjalin kerjasama dengan pemerintah mungkin atau dinas pendidikan atau dengan perusahaan perusahaan swasta gitu, pastilah akan mendapatkan juga sedikit keuntungan gitu di dalamnya gitu. Lalu yang keempat dari iklan. Iklan atau AdSense yang ditawarkan oleh ruang guru kepada produk-produk yang ada di luar itu eh, akan diiklankan di aplikasi ruang guru gitu. Jadi itu mendapatkan satu profit tersendiri. Eh, Terlepas dari aplikasinya sendiri, mungkin dapat diiklankan melalui media sosialnya dari ruang guru itu sendiri gitu. Lalu lanjut ke poin yang kelima, itu ada customer relationship. Customer relationship itu menjelaskan sih bagaimana sih cara perusahaan berinteraksi dengan customer-nya gitu, dengan konsumennya gitu. Jenis customer relationship ini tuh yang digunakan oleh ruang guru itu mungkin yang pertama ada dengan komunitas gitu. Beberapa komunitas menjalin hubungan dengan ruang guru seperti mungkin perkumpulan guru Indonesia, pengajar di Indonesia gitu, atau bermitra dengan dinas pendidikan dan lainnya. Lalu yang kedua itu customer relationship itu dengan school partnership atau kerjasama dengan antar sekolah-sekolah di Indonesia, mulai dari tingkat SD mungkin hingga tingkat kuliah atau universitas itu. Lalu yang ketiga ada influencer, di mana beberapa influencer yang mungkin memiliki latar belakang pendidikan yang lumayan memadai gitu ya, dapat menjadikan hal tersebut sebagai mungkin brand ambassador dari ruang guru itu sendiri, sehingga anak-anak muda yang atau followers dari influencer tersebut juga dapat melirik dari perusahaan atau aplikasi ruang guru itu sendiri. Lalu poin yang keenam itu ada key activities. Key activities itu menjelaskan gitu ya, apa aja sih yang harus perusahaan lakukan itu untuk menghasilkan nilai bagi konsumen gitu, bagi uh, customer-nya. Key activities ini juga dapat berupa pengembangan dari aplikasi gitu, bagaimana aplikasi itu uh, mengurangi atau menghilangkan bug atau error, atau juga dapat bagaimana aplikasi ruang guru itu ditingkatkan dengan cara menambahkan fitur-fitur yang lebih bermanfaat gitu untuk customer-nya gitu. Lalu yang kedua ada promosi. Promosi promosi-promosi yang dilakukan oleh ruang guru itu tentunya
dapat memberikan dampak positif juga untuk ruang guru itu sendiri. Contohnya mungkin dengan adanya tingkat kepuasan dari customer, sehingga nanti customer tersebut dapat mempromosikan ruang guru kepada orang lain gitu ya, kerabat atau keluarganya. Lalu yang ketiga itu ada improve pembelajaran atau course gitu. Dengan tentunya ruang guru itu juga harus memberikan pembelajaran yang semakin mengikuti kurikulum yang terbaru yang ada di Indonesia gitu. Tidak stuck atau tidak hanya stay dengan apa yang mereka ciptakan pada awalnya gitu. Pasti mereka akan mengimprove agar pembelajaran yang diberikan juga seiring waktu mengikuti dengan perkembangan yang ada di Indonesia saat ini gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Melanjutkan pembahasan tentang BMC Ruang Guru, elemen ketujuh ada Key Research. Apa itu Key Research? Jadi elemen Key Research ini kayak menjelaskan tentang apa saja yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan suatu bisnisnya. Nah, Key Research ini bisa berupa teknologi, manusia, modal, ataupun aset fisik. Di perusahaan ruang guru ini, Key Resource-nya ada berupa yang pertama instruktur, yaitu para guru yang membuat dan menyampaikan materi dalam bentuk video di ruang guru, lalu ada developer atau pengembang. Karena ruang guru ini merupakan perusahaan education technology yang produknya itu berbasis aplikasi mobile dan website. Jadi di sini developer itu sebagai resource yang penting di ruang guru untuk mengembangkan aplikasi, menambahkan fitur-fitur baru, ataupun memperbaiki bugs yang ada di aplikasi ruang guru. Selanjutnya ada dana, ini sebagai key resource di sisi finansial perusahaan ruang guru, dan juga ada kumpulan soal-soal ujian ataupun bank soal ujian gitu ya, beserta hak cipta dan patternnya. Lalu elemen ke-8 ada key partner, key partnership. Jadi di elemen ini menjelaskan siapa saja yang bekerja sama dengan perusahaan ruang guru untuk membantu menghasilkan nilai bagi konsumen. Jadi ruang guru itu melakukan kerjasama kemitraan dengan dinas pendidikan, guru, dan bank, yang mana kerjasama dengan 3 kemitraan tersebut tujuannya yang pertama, ruang guru tentu memerlukan peran dari dinas pendidikan karena ruang guru ini perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan. Kemudian untuk guru, tentu ruang guru perlu tenaga dari guru untuk menyampaikan materi, membuat materi, dan sebagainya. Kemudian ada kerjasama dengan pihak bank. Nah, pihak bank ini gunanya untuk mempermudah transaksi antara customer dan ruang guru, di mana transaksinya itu bisa lebih praktis secara online. Selanjutnya, yang elemen ke-9 ada namanya cost structure. Jadi, elemen ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, di ruang guru ini, cost structure-nya ada instruktur, justru guru tadi ya. Kemudian ada biaya pengembangan sistem atau aplikasi, dan tentunya seperti server, lalu jika ada mendevelop fitur-fitur baru, kemudian ada promosi untuk menggait customer-customer baru, dan juga ada re-improve course, yaitu untuk membuat course-course yang up to date. Karena seperti yang kita ketahui, jika di soal-soal ujian gitu, setiap tahun tentu soalnya akan lebih bervariasi, berkembang, meskipun materinya tetap mengurus ke suatu materi yang sama. Tapi maka dari itu, dari ruang guru sendiri dia banyak mengimprove course yang lebih up to date gitu. Jadi, jika ke-9 elemen BMC tadi disajikan dalam sebuah tabel BMC, maka akan tampil tampilan seperti slide berikut ini. Terdapat 9 kolom. Jadi, demikianlah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang model bisnis perusahaan ruang guru dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.